Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Kamatul Hasanah dari Prodi PGMI akan menyampaikan presentasi mengenai cara mendirikan usaha. Pengertian usaha. Usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Macam-macam usaha. 1. Usaha mikro. Pengertian dari usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria usaha mikro. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. 2. Usaha kecil. Pengertian usaha kecil yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 memiliki pengertian segala kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha kecil. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta. Usaha kecil beroperasi dalam bentuk perdagangan maupun industri pengolahan. Usaha kecil berbentuk perdagangan meliputi toko-toko kelontong, pengedar, dan grosir yang memiliki toko pada bangunan yang disewa atau dimiliki sendiri. 3. Usaha menengah. Pengertian usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Kriteria usaha menengah antara lain 1. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari 200 juta sampai paling banyak 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat sewa. 2. Di samping itu, sesuai ketentuan Butir 4 Impres nomor 10/1999 tentang usaha menengah. Para menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dapat menetapkan kriteria usaha menengah sesuai dengan karakteristik sektornya, dengan ketentuan kekayaan bersih paling banyak 10 miliar. 3. Milik warga negara Indonesia. 4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar. 5. Bentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum. 4. Usaha besar. Pengertian usaha besar yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Cara mendirikan usaha agar memiliki daya saing yang tinggi. 1. Belajar dengan data-data. Di era teknologi, data menjadi kekuatan kunci untuk memenangkan persaingan. 2. Resiko kerja memberikan keuntungan. Artinya, resiko bukan lagi sesuatu yang harus dihindari, melainkan disyukuri karena resiko memberikan banyak keuntungan bagi perkembangan karir. 3. Mulai menjalankan pemasaran secara online. Terlebih pada zaman yang telah modern ini mengharuskan kita untuk go online,
supaya usaha yang ingin kita jalankan lebih mampu bersaing. 4. Belajar manajemen bisnis. Manajemen bisnis sendiri mencakup beberapa hal, di antaranya manajemen sumber daya manusia, produksi, keuangan, pemasaran, dan informasi. Pelajari semuanya, sehingga dapat mengelola operasi bisnis secara lebih profesional. Cara mengatur usaha agar tetap memiliki daya saing yang tinggi. 1. Selalu mengikuti perkembangan tren. Dengan mengikuti perkembangan tren, kita bisa selalu menyediakan kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah. 2. Selalu menciptakan produk yang unik. Keunikan tidak hanya membuat produk kita berbeda dari produk yang lain, tetapi juga dapat menambah nilai jual itu sendiri. 3. Lakukan inovasi yang menarik. Perubahan diperlukan agar konsumen tidak merasa bosan dengan produk yang monoton. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.